Shalom teman-teman semuanya, sungguh suatu sukacita kita dapat masih beribadah kepada Tuhan dan dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, kami berterima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami setiap harinya, ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah, biarlah hanya diri-Mu yang menjadi pusat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, kuasanya tidak pernah pudar. Karena Dialah pencipta alam semesta ini. Great is our God. Semesta pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
Great is our God. Milik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, seringkali kita menunggu di dalam kegelapan. Menunggu di dalam kegelapan tanpa ada harapan ataupun tanpa ada terang di dalam Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, Dia yang selalu mengasihani dan selalu memegang tangan kita di semua percobaan hidup kita. Teman-teman, melalui lagu ini mari kita sama-sama merenungkan bagaimana berkat-berkat Tuhan telah melimpah dalam hidup kita. Dan alasan kita harus memuji Tuhan di setiap situasi kita. Kings of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Then from heaven you came running, till the mercy in your eyes, to fulfill the law and prophet, to the virgin were now one, from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu. Engkau selalu melimpahkan kasih-Mu pada setiap dari kami. Namun, seringkali kami melupakan kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami melarikan diri dari-Mu. Tuhan, maafkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, who did not despise the
and the dead rose from their tombs, and the angels to the arm, for the souls of good would come, through the Father every storm. And was born, and the Spirit lit His flame. Now this gospel will not die, now this zeal shall not fade. This blood that makes His name, and this freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kudus, dan kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, serta selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Teman-teman, Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau memanggil kami kembali. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan akan nama-Mu, dan kami juga akan belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati akan waktu pemberitaan firman ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan berkati setiap saudara yang mendengarkan. Buka setiap pikiran kami, hati kami, sehingga hati dan pikiran kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38.
Saya akan membacakan bagi kita semua dan bagi teman-teman yang memiliki Alkitab di tangannya saat ini. Mari kita membuka bersama-sama. Silahkan teman-teman menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, ketaatan yang menuntun kepada keselamatan. Sekali lagi, ketaatan yang menuntun kepada keselamatan. Menarik sekali teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini datang kepada seorang gadis muda. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-26 dikatakan bahwa gadis muda ini bernama Maria. Dan dia berasal dari Nazaret. Nah, teman-teman tahu seperti apakah Nazaret itu? Nazaret adalah sebuah desa yang sangat kecil. Sebuah desa yang tidak memiliki kelebihan apapun. Bahkan kalau orang berkata tentang Nazaret, orang malah bingung. Nazaret itu seperti apa? Nazaret adalah sebuah kota kecil, sebuah desa kecil yang terletak di atas perbukitan Yudea. Dan dari sana tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Teman-teman, saya hampir 9 tahun berada di Senggarang, sebuah desa kecil yang ada di kota Tanjung Pinang. Saya bayangkan di sini, mungkin di antara teman-teman, Tanjung Pinang pun teman-teman tidak tahu. Apalagi tentang Senggarang. Saya sendiri ketika berada saat itu masih kuliah di Batu Malang, dan saya dihubungi. "Nanti kamu akan melayani di Senggarang, ditempatkan di Senggarang." Saya berpikir, Senggarang itu seperti apa? Bahkan kalau ketika kita melihat di peta, di dalam peta itu tak ada kota Senggarang, tidak ada desa Senggarang. Tapi di tempat seperti itu, saya berada di sana. Tidak ada satu hal pun yang bisa dibanggakan dari Senggarang. Tapi justru di tempat yang kecil seperti ini,
Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel datang bertemu dengan seorang perawan yang bernama Maria. Maria ini seorang perawan yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Dan bersama-sama dengan Maria mereka adalah keturunan Raja Daud. Pada saat itu saya berpikir bahwa Maria itu masih sangat muda. Bahkan ada tradisi kontemporer yang mengatakan seperti ini. Kebiasaan Yahudi, seorang gadis muda akan bertunangan dulu sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun setelah itu baru kemudian menikah. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan saat itu Maria berumur 13 tahun. Sehingga ketika dia melahirkan Yesus, Maria berumur antara 14 sampai 16 tahun. Kepada seorang perawan yang masih sangat muda seperti ini, firman Tuhan datang kepada dia melalui malaikat Gabriel. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dikatakan bahwa apa? Salam hai engkau yang dikaruniai. Maria diberi karunia. Ketika dia sedang berada sendirian di rumahnya, dia diberikan karunia. Nah, apa arti karunia bagi kita? Karunia yang dimaksud di sini adalah pemberian yang cuma-cuma. Pemberian atau anugerah atau karunia yang diterima itu bukan karena andil atau kelebihan seseorang, bukan karena kecakapan seseorang sehingga dia diberi karunia, bukan karena kelebihan Maria dibanding gadis-gadis lainnya. Tapi semata itu adalah anugerah Allah bagi Maria secara cuma-cuma. Diberi karunia, artinya diperkenan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan. Maria mendapat perkenanan Tuhan. Bukan hanya pada saat dia menerima firman Tuhan. Tetapi jauh sebelum itu Maria sudah berkenan kepada Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai. Arti Tuhan menyertai engkau di sini biasanya dalam orang Yahudi ini adalah kebiasaan salam yang biasa mereka saling lakukan untuk saling menyapa. Salam, Tuhan menyertai engkau. Hal ini dipakai juga oleh malaikat Gabriel ketika dia menyapa Maria. Tuhan menyertai engkau. Arti salam ini juga artinya apa? Sebagai jaminan penyertaan Tuhan. Untuk apa? Untuk tugas yang akan diberikan kepada Maria. Tugas yang akan disampaikan kepadanya melalui malaikat Gabriel. Tuhan menyertai engkau. Menunjukkan bahwa Maria ketika menerima tanggung jawab itu, ketika menerima tugas itu, di saat yang sama Tuhan memberikan penyertaannya kepada dia untuk menjalankan tugas ilahi yang akan diembannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, berita keselamatan yang diterima oleh Maria sangat luar biasa. Tidak hanya berarti bagi Maria sendiri secara pribadi, tapi berita keselamatan yang diterima oleh Maria pada akhirnya nanti bahkan sampai dengan hari ini. Berita keselamatan itu menggema di seluruh dunia. Sampai berabad-abad bahkan sampai saat ini. Itu menjadi berita yang terus dikumandangkan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Siapa Yesus itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan menjadi besar. Lebih besar dari Melkisedek, walaupun Melkisedek disebut bahwa dia adalah imam yang besar. Tapi Yesus lebih besar dari Melkisedek. Yesus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Walaupun dikatakan bahwa apa? Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan yang dipakai untuk menyiapkan jalan. Tapi Yesus jauh di atas Yohanes. Dia adalah maha kuasa yang kudus dari Allah. Nama Yesus di sini artinya apa? Yang menyelamatkan.
Yesus artinya yang menyelamatkan. Menyelamatkan artinya memulihkan relasi yang sudah terputus antara Allah dan juga manusia yang terputus akibat dosa. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, dikatakan seperti begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan selanjutnya di ayatnya yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Penebusan yang dialami itu adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Ia lahir karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi, yang kudus, anak Allah. Hal ini berbicara tentang Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang sekaligus adalah anak Allah. Ya. Anak Allah yang maha tinggi, sekali lagi berbicara tentang Yesus yang adalah manusia sekaligus Yesus yang adalah anak Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa bagi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, maka mereka semua akan mati binasa di dalam dosanya. Anda bisa membaca itu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24. Kepada Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria, firman Tuhan juga mengatakan bahwa tahta Daud akan dikaruniakan kepadanya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Menarik teman-teman semua, firman Tuhan ini datang jauh sebelum Yesus lahir. Bahkan jauh sebelum Maria lahir saat itu. Firman Tuhan ini disampaikan di dalam kitab 2 Samuel kepada Raja Daud. Saat itu Raja Daud sudah sangat lanjut umur. Firman Tuhan datang kepada dia. Engkau akan dikumpulkan kembali dengan leluhurmu. Anakmu akan menggantikan engkau duduk di atas tahtamu. Dan tahtanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jauh disampaikan sebelum Tuhan Yesus ada. Firman Tuhan ini di dalam konteks perjanjian baru, ini berbicara tentang kerajaan rohani atau kerajaan yang bersifat spiritual. Kerajaan yang dibangun dengan Kristus sebagai rajanya. Kita tahu sampai dengan saat ini kerajaan Allah tidak pernah berhenti, bahkan sampai dengan saat ini Yesus Kristus tetap menjadi raja. Itulah konteks yang dibicarakan di dalam tahta Daud yang dikaruniakan kepadanya di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan yang ditebus dengan darahnya, dengan darah Kristus di atas bukit Golgota. Ini adalah firman Tuhan yang diterima oleh Maria. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya berpikir seperti begini. Sebagai seorang anak gadis yang masih berumur belasan tahun. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa saat itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Sebagai seorang anak gadis yang pasti dalam pikirannya hari-hari adalah apa? Pernikahan, pernikahan, pernikahan. Bagaimana mempersiapkan gaun yang indah, bagaimana mempersiapkan segala sesuatu agar pernikahannya itu bisa menjadi pernikahan yang sangat meriah dan bagaimana supaya dia bisa berbahagia di dalam rumah tangganya nanti. Ini yang seharusnya dipikirkan oleh Maria. Tetapi menarik, firman Tuhan mencatat bahwa ketika Maria menerima firman Tuhan bahwa ia akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia bukannya merasa takut, dia bukannya menolak, tetapi dia mengajukan satu pertanyaan yang bagi saya ini sangat menarik. Kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca, dia mengatakan di situ bahwa bagaimana mungkin ini akan terjadi. Saya tidak mengambil terjemahan dari Alkitab yang kita baca, tapi saya mengambil terjemahan dari NIV yang lebih mirip, lebih tepat kepada bahasa aslinya. Bagaimana ini akan terjadi? Kalimat bagaimana ini akan terjadi artinya apa? Ini bukan pertanyaan yang berasal dari ketidakpercayaan. Atau ini bukan pertanyaan yang berasal dari ketidakberdayaan dia sebagai seorang gadis yang masih perawan. Tetapi pertanyaan ini berasal dari apa? Rasa ingin tahu Maria. Rasa ingin tahu dia, bagaimana mungkin aku yang masih seorang gadis, belum menikah, masih perawan, bisa melahirkan seorang anak, bisa mengandung. Ini yang dipertanyakan oleh Maria. Maria tidak meminta tanda apapun. Kalau kita bandingkan di pasal 1 masih ayat yang ke-18. Ketika firman Tuhan datang kepada Zakaria, di situ Zakaria meminta tanda. Firman Tuhan menyatakan kepada dia bahwa istrinya yang sudah lanjut umur dan juga dia akan memperoleh seorang anak laki-laki. Di situ Zakaria meminta tanda. Tapi sangat menarik teman-teman, bagaimana dengan hidup Maria. Seorang gadis muda ketika menerima hal seperti ini, hal yang mungkin tidak mungkin bagi dia. Tapi di situ dia berkata, bagaimana ini akan terjadi? Pertanyaan ini mengungkapkan apa? Iman dan kepercayaan Maria. Dia percaya sepenuhnya akan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia melalui malaikat Gabriel. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, respon dari malaikat untuk menanggapi pertanyaan Maria. Dikatakan apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat menegaskan kepada Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selanjutnya, apalagi respon Maria ketika dia menerima firman Tuhan ini? Yang pertama, dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua adalah Maria menunjukkan sikap taatnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria melihat dirinya dari sudut pandang Tuhan sebagai wanita yang diperkenan Allah, sebagai wanita yang diberi misi Allah untuk menerima anugerah yang besar itu, yaitu melahirkan juru selamat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Seorang hamba di sini artinya apa? Aku tidak berkuasa atas hidupku. Hidupku ini bukan milikku, tapi hidupku ini adalah milik Tuanku. Maria memberikan teladan yang luar biasa teman-teman kepada kita semua, kepada semua anak muda di tempat ini. Maria tunduk sepenuhnya kepada kehendak dan kepada rencana Allah. Walaupun dia harus menghadapi berbagai penderitaan. Termasuk namanya tercemar karena seorang anak gadis remaja hamil di luar nikah. Termasuk dia akan mungkin diceraikan oleh suaminya. Atau mungkin dia akan dilempari batu sampai mati. Itu yang dialami oleh Maria saat ini. Tetapi dia tidak memperhitungkan, dia tidak berpikir bagaimana penderitaan saya. Dia bilang apa? Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketaatan Maria ini bukan ketaatan yang tidak memiliki dasar.
Ketaatan Maria ini didasarkan kepada firman Tuhan. Di situ dikatakan apa? Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketaatan Maria ini bukan berdasarkan perasaan. Kadang kita selalu berpikir, wah kira-kira saya dipanggil Tuhan atau tidak ya? Kira-kira saya dipakai Tuhan atau tidak ya? Atau mungkin kadang orang berpikir bahwa wah saya seperti merasa saya itu dipanggil Tuhan. Merasa Maria di sini tidak memakai perasaannya dia. Tapi dia yakin benar dan dia mendengar saat itu bahwa Tuhan memanggil dia. Tuhan sementara memberikan dia satu penugasan ilahi. Yaitu menghadirkan juru selamat ke dalam dunia. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Banyak hal yang memberkati saya. Saya berasal dari 9 bersaudara, saya anak tengah, punya 4 kakak, punya 4 adik, jadi saya yang nomor kelima. Setelah tamat SMA, saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Saat itu kuliah dari beasiswa GNOTA, kuliahnya ke Australia. Tapi karena saya anak tengah dan keluarga saya keluarga yang pas-pasan, saya akhirnya memutuskan untuk bekerja. Beasiswa itu saya alihkan lagi kepada 4 orang adik saya. Dan mereka bisa menerima beasiswa itu. Saya bekerja dari tahun 97 sampai dengan tahun 2000. Ketika dalam satu pergumulan, di situ saya menerima panggilan Tuhan. Untuk masuk di dalam pelayanan full time sebagai hamba Tuhan. Tahun 2000 saya menerima panggilan Tuhan. Saya masih tidak jadi main tarik ulur waktu dengan Tuhan. Tidak. 2000 lewat, tahun 2001 lewat lagi, 2003 lewat, sampai dengan tahun 2006, panggilan itu seperti sesuatu yang membakar di dalam dada saya. Di saat itu, ketika dalam satu kasus persekutuan tenaga kerja, disitulah saya berlutut. Tuhan, hari ini saya mau memutuskan kerja, saya memutuskan kontrak saya, dan hari ini saya mau taat menerima panggilan Tuhan. Satu proses yang panjang, tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Selama 6 tahun, saya bermain tarik ulur dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Saya terlalu khawatir dengan finansial keluarga saya. Saya terlalu khawatir dengan keadaan keluarga saya, adik-adik saya. Saya yang menopang mereka. Bagaimana ketika saya meninggalkan pekerjaan saya dan masuk dalam pembentukan hamba Tuhan. Pasti adik-adik saya, keluarga saya tidak terurus. Tapi itulah firman Tuhan. Dengan hak istimewa, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat yang sama, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita menerima dan taat kepada tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, di situ juga Tuhan memberikan kepada kita penyertaannya. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka hidup kita, beban kita, tanggung jawab kita seutuhnya itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Ketika Anda melayani Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun Anda pribadi lepas pribadi. Agar Anda juga bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda. Minta Tuhan menolong apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk diperbuat bagi Dia. Karena sesungguhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Kita tidak memiliki apapun yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Yang kita miliki adalah apa? Ini aku Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Pakailah aku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mengajak teman-teman, mari kita merenungkan. Di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda hari ini? Di bagian mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda hari ini?
Mari kita renungkan itu di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjawab itu dalam pribadi kita masing-masing. Di bagian mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya hari ini? Apakah Anda memiliki sikap tunduk kepada Tuhan? Apakah saya memiliki sikap tunduk kepada Tuhan? Mari kita renungkan itu di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Masing-masing kita diberikan talenta. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Tapi mau tidak kita tunduk kepada rencana Tuhan. Mau tidak kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Apakah Anda sudah memiliki sikap tunduk itu? Mari kita renungkan itu. Tuhan Yesus, inilah kami dengan hidup kami Tuhan. Kami sadar benar ya Bapa, bahwa sampai dengan saat hari ini kami masih boleh ada. Kami masih bisa bernapas, kami masih bisa hidup. Kami masih bisa menikmati setiap anugerah Tuhan. Berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua itu karena anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Ketika mungkin di dalam kehidupan kami seringkali kami tidak tunduk akan kehendak-Mu ya Bapa. Malah kami selalu mengikuti akan kehendak kami sendiri ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Sadarkan akan kami Tuhan. Supaya ketika kami datang bertemu dengan firman-Mu Tuhan. Kami bertemu dengan panggilan-Mu. Maka di situ kami tunduk ya Bapa. Kami menerima akan panggilan-Mu Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan hidup kami sesungguhnya dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati akan setiap kami semua ya Bapa. Berkati akan anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Dalam keadaan apapun mereka Tuhan. Dalam pergumulan mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau menopang akan mereka ya Bapa. Ajar akan mereka sehingga mereka boleh menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami seutuhnya adalah milik Engkau ya Bapa. Karena itu Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berserah kepada Bapa di surga. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. You feel too far gone and too far out of reach. Somewhere in your silent night, when the sun is on, your broken heart has cried. Hope is here, just leave your heart to love has come to find you somewhere in your silent night. From heaven height to major low. Heaven high to major low, there's no distance. The Prince of Peace won't go.
from Major Lawn to Calvary's Hill. When your pains run deep, your love runs deeper still. He has with love your child and is always with. Somewhere in your silent night, heaven hears the song your broken heart has cried. Hope is here, just leave your hand, the love has come to find you. Somewhere in your silent night, lift your hand, lift your heart. Emmanuel will meet you where you are. He knows your heart, He knows your name, and every reason that He is. Somewhere in your silent night, heaven hears the song your broken heart has cried. Hope is free, just leave your hands, love has come to find you. Somewhere in your silent night. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami yang tiada hentinya. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau beri melalui hamba-Mu. Kami yakin hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Inilah yang kami persembahkan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Shalom teman-teman. Thank you udah ngikutin Jim hari ini ya. Teman-teman ada satu aja pengumuman ya. Minggu depan Jim bakal ngadain Natal ya. Jim bakal ngadain Natal, so teman-teman ngikutin Jim di YouTube Gloria, tetap seperti biasa jam 10.
dan teman-teman bakal ngerasain Natal yang berbeda gitu ya. Natal yang berbeda dengan tahun lalu, Natal yang berbeda dengan Natal-Natal yang lain karena Jim minggu depan Natalnya bakal keren, asik banget ya. Terutama buat panitia yang udah siapin, keren banget deh. So, sampai ketemu minggu depan. Satu lagi saya lupa. Ya, satu lupa. Thank you buat Contoh Sulpa juga yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Biar kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Sampai ketemu di Natal Gym minggu depan. God bless. Shalom.